Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Mudriah dari kelas 11-4. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas ulang tentang sejarah Perang Padri. Ditonton sampai habis ya. Perang Padri berawal dari konflik yang timbul antara kaum adat Sumatera Barat dengan kaum Islam Wahabi. Ajaran Wahabisme masuk ke Sumatera Barat melalui kepulangan 3 orang yang baru pulang ibadah haji pada 1803, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Perjalanan haji mereka bersamaan dengan dikuasainya Mekah oleh kaum Wahabi. Pengaruh Wahabi terlihat dari penentangan terhadap bid'ah, penggunaan tembakau, dan pemakaian baju sutra. Mereka mengusahakan pula untuk menyebarkan ajaran Wahabi secara paksa di wilayah Minangkabau. 3 haji itu dan sosok Tuanku Nan Renceh memaklumkan jihad melawan kaum muslim yang tidak mau mengikuti ajaran mereka. Akibatnya, perang saudara meletus di tengah masyarakat Minangkabau. Apa latar belakang pecahnya Perang Padri? Haji Miskin yang pernah tinggal di Mekah sesudah pendudukan Wahabi pada 1803 melarang warga yang suka menyambung ayam. Larangan Haji Miskin itu didukung penghulu bernama Kuncir bergelar Datuk Batuah. Menurut Saleh Putuhena dalam buku Historiografi Haji Indonesia, judi sambung ayam bagi Haji Miskin jelas haram. Begitu juga mengunyah sirih, merokok, dan minum tua, pewarisan berdasar garis pihak perempuan atau dikenal matrilineal dalam kebudayaan Minangkabau juga dikritik. Kaum adat menolak pemaksaan oleh Haji Miskin dan pengikutnya. Mereka bersikeras mempertahankan adat, mereka kesal pada Haji Miskin. Dari sanalah pecah perkelahian antara kaum adat dan simpatisan Haji Miskin. Apa yang diajarkan Haji Miskin itu kemudian meluas. Apalagi setelah Haji Miskin bertemu Tuanku Nan Renceh di Kamang, persekutuan untuk melawan kaum adat terbentuk. Setidaknya ada 8 ulama seperti Tuanku Nan Renceh, Tuanku Lubu Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biora, dan Tuanku Kapau. Sebutan Tuanku adalah gelar yang diberikan kepada ulama tingkat tinggi di Sumatera Barat. Sikap keras para tuanku terhadap apapun yang berbau adat ini membuat mereka dijuluki harimau nan salapan. Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik hendak membersihkan Minangkabau dari hal-hal non-Islami sebagaimana yang dilakukan kaum Wahabi di Mekah. Namun menurut Bertram Johannes Otto Schreich dalam buku Pergolakan Agama di Sumatera Barat, sebelum Haji Miskin berangkat ke Mekah, gerakan memutihkan Islam di Minangkabau sudah berjalan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa dari ketiga haji inilah Tuanku Imam Bonjol, tokoh Padri paling tersohor, belajar tentang cara memperbaiki Islam di Minangkabau ala Arab Saudi. Bagaimana kronologis Perang Padri? Perang Padri terbagi dalam 3 periode perubahan kekuatan. Pada 1803 hingga 1821 terjadi pertempuran sporadis antara kekuatan reformis dan tradisionalis. Kaum Padri mengumumkan jihad melawan kaum adat, membakar rumah-rumah gadang, dan membunuh pemimpin adat. Ini mengundang pemerintahan kolonial Belanda untuk terlibat. Pada 1821, pemerintahan kolonial menandatangani perjanjian dengan kaum tradisionalis dan mengirimkan tentara ke perbukitan Minangkabau.
Periode kedua antara 1821 sampai 1832 menyusul kemenangan atas Perang Jawa. Tentara kolonial menjaga semangat moral mereka untuk berfokus pada perang Padri dengan kekuatan tambahan dari kaum adat. Pada 1832, tentara kolonial mengalahkan Imam Bonjol dan menundukkan Sumatera Barat ke dalam koloninya. Periode ketiga antara 1833 sampai 1838, kekuatan reformis bersatu dengan kaum adat melawan pendudukan Belanda. Namun kekuatan mereka semakin lemah. Minangkabau berhasil ditundukkan. Para pemimpin reformis dan adat tewas, serta Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Manado, Sulawesi Utara dan wafat pada 6 November 1864. Demikian penjelasan mengenai sejarah Perang Padri. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar.